Halo semuanya, jumpa lagi dengan gua Chandra di channel Serapin Tekno. Belakangan ini tuh keluarga Itel, Infinix, Tekno itu lagi rame ya dibahas sama temen tech reviewer lain. Soalnya ketiga brand itu menarik banget karena memang ketiga brand tersebut adalah satu keluarga. Kayak kemarin tuh, contohnya Itel baru aja ngerilis Itel S23 yang harganya 1 jutaan, tapi menariknya bukan main. Sayangnya kita nggak review sih, soalnya nggak kebagian unitnya. Terus juga ada Infinix Hot 30 yang kolaborasi dengan Free Fire. Yap, game yang paling edgy di Play Store saat ini. Dan juga ada Tekno yang merilis Tekno Spark 10 Pro NFC. Dan ini dia, HP-nya udah ada di tangan gua. Memang sih video ini agak sedikit telat, yang dimana teman-teman itu udah pada nge-review ya HP yang satu ini. Tapi nggak apa-apa, walaupun teman-teman yang lain itu udah pada review si Tekno Spark 10 Pro ini, cuman gue di sini bakal ngasih perspektif yang berbeda, alias experience gue selama pakai smartphone yang satu ini. Terutama HP ini tuh nggak bisa dianggap remeh cuy, walaupun memang desainnya seperti layaknya iPhone 14 Pro ya teman-teman. Tapi ini bener-bener kameranya bukan sembarang kamera. Harganya juga yang pastinya affordable banget. Kita mulai aja dari harganya. Harganya itu cuma dibanderol sekitaran 1,8 jutaan sampai ya mungkin 2 jutaan kali ya. Kalau misalkan kalian beli di offline store ataupun di marketplace lainnya. Tapi kalau di harga official sih setahu gue sekitaran 1,8 jutaan. Dan dengan harga segitu HP itu memberikan yang menarik banget. Contohnya dari segi desain nih, kalian bisa lihat desain si Tekno Spark 10 Pro NFC ini bisa gue akuin jempol, keren. Ya karena memang desainnya ini mirip seperti iPhone 14 Pro yang sempet gue review dan gue bahas. Tapi bedanya di sini LED flashnya aja nih yang kerasa gimmick banget. Memang ini jadi salah satu marketing mungkin ya. Cuman nggak masalah. Yang menurut gue desain kayak gitu jadi unik gitu loh. Ya adalah HP yang meniru seperti iPhone 14 Pro. Ini lebih tepatnya bukan meniru sih, ya inovasi yang bagus menurut gua gitu loh ya. Tapi walaupun begitu desainnya di sini sudah mengotak. Ini menjadi salah satu hal yang keren banget menurut gue dari HP seharga 1 jutaan. Warna yang gue dapat adalah warna putih dan di sini yang menariknya kalau kena sinar matahari itu bakalan keling-keling itu ya, kayak ada pelanginya. Ini menarik sih menurut gua ya. Karena dengan harga segini udah dapat desain yang kayak gini tuh luar biasa. Soalnya kalau kita lihat brand sebelah desain kayak gini tuh harganya 3 jutaan, 2 jutaan, bahkan 4 jutaan. Lumayan kan? Untuk kelengkapan portnya gue bisa akuin ini lengkap banget. Karena memang seperti HP 1 jutaan lainnya teman-teman yang masih ada jack 3,5 mm. Ya walaupun begitu tapi yang gue rasakan bobot HP ini tuh kerasa ringan ya teman-teman. Ya mungkin di angka 200 graman gitu loh. Untuk ketebalannya juga bisa dikatakan seperti layaknya HP 1 jutaan lainnya. Tapi karena HP ini udah melengkung ya teman-teman. Jadi pada dasarnya ini HP itu kerasa premium banget saat dipegang. Walaupun memang ya kerasa feelnya itu full plastik gitu loh, nggak metal ataupun nggak glass ya, alias kaca gitu. Nah di sini ada bagian yang menarik nih. Tadi itu gue berasumsi bahwa kameranya itu kerasa biasa aja teman-teman, karena memang kerasa kayak gimmick banget nih, apalagi kelihatan dari desainnya yang mirip kayak iPhone 14 Pro. Tapi setelah gue coba selama beberapa hari belakangan ini, gue cukup impress dengan hasil kamera yang diberikan dari Tekno Spark 10 NFC ini. Lupa Pro-nya. Bisa kalian lihat di beberapa slide foto berikut ini, yang dimana hasil dari fotonya ini kelihatan tajam, warnanya cakep. Ini bagian yang gue suka, dan impresnya itu kerasa luas gitu loh, apalagi memang tajam banget. Mungkin dibantu dengan megapikselnya ini ya, yang terasa cukup besar 50 megapiksel, jadi bisa menghasilkan detail yang benar-benar tajam. Kalau kita zoom pun juga hasilnya cuma beda tipis-tipis ya kalau kita perhatikan. Yang jelas ini HP tuh bukan sembarang HP 1 jutaan. Ya gue bisa menobatkan bahwa Tekno Spark 10 Pro NFC ini menjadi salah satu smartphone dengan kamera terbaik dengan harga 1 jutaan. Itu yang perlu kalian catat. Karena memang hasilnya sebagus itu. Kalau gue bandingkan dengan HP 1 jutaan lain juga ya perbedaannya si Tekno Spark 10 Pro NFC ini mendapatkan hasil yang lebih bagus kalau menurut gue pribadi. Dan sejauh ini gue bahas HP 1 jutaan. Ya mungkin HP 1 jutaan terbaik ini sih untuk kameranya. Nah apalagi untuk kamera malamnya nih, yang gue cukup sangat impress sama hasil fotonya. Yang dimana AI-nya ini gue bisa katakan bekerja dengan sangat bagus. Karena hasilnya kelihatan tajam banget nih, masih bisa mempertahankan hasil yang tajam.
Itu yang paling penting. Terus juga untuk bagian noise-nya juga diredam dengan sangat baik, minim banget terjadi noise ya. Warnanya juga masih kelihatan oke, tidak kayak cat air gitu loh yang warnanya bercak-bercak. Di sini warnanya masih detail karena memang image processingnya cukup lumayan bagus ya. Mungkin dibantu dengan SoC-nya yang pakai Helio G88 yang nantinya kita bakalan bahas juga. Paling minusnya satu, yaitu masalah perekaman videonya yang gempa bumi. Karena memang perekaman video dari HP ini tuh nggak ada image stabilization, ya alias fitur stabilisasi. Jadi hasilnya itu bakalan goncang-goncang seperti ini. Jatuh. Jadi memang kurang recommended banget buat kalian yang mungkin penggunaannya itu untuk merekam ataupun juga bikin konten layaknya vlogging gitu loh ya. Sebenarnya untuk hasil kamera belakang kalau kita lihat sih hasilnya udah oke ya buat HP kelasan 1 jutaan. Apalagi ada fitur HDR-nya. Yap, ada fitur HDR 1 jutaan, entah ini fiturnya gimmick atau enggak. Cuma yang jelas kalau menurut gue udah oke. Ya kekurangan cuma satu, nggak ada fitur image stabilization-nya, jadi bakalan nggak stabil ya teman-teman. Untuk hasil kamera depannya sih gue bisa katakan oke juga nih. Kalian bisa lihat aja nih hasil foto dan juga hasil perekaman video dari kamera depan si smartphone ini. Jadi ini dia untuk hasil kamera depan dari si Tecno Spark 10 Pro NFC. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Menurut gue sih oke ya buat hasil kamera depannya, tapi memang tidak stabil gitu loh. Walaupun memang agak sedikit lebar, ya cuma minusnya nggak stabil aja. Tapi kita bisa akalin kok nanti pakai Google Video ya, biar hasilnya itu bakalan jauh lebih stabil. Google Foto maksudnya. Ya hasilnya kurang lebih seperti ini, bisa kalian nilai sendiri aja sih. Tapi so far detailnya oke sih ya, detailnya ya mantap ya. Ya, beralih ke bagian sisi depan. Di sini ada layar yang udah pakai desain kekinian, yaitu pansol. Gue kira awalnya si Tecno Spark 10 Pro NFC ini bakalan pakai desain water drop display gitu loh. Tapi nyatanya di sini udah pakai pansol, jadi udah lebih kekinian gitu loh ya. Diagonalnya juga udah kerasa besar nih, yaitu 6,8 inch. Jadi cukup lumayan puas lah buat kegunaan apapun. Resolusinya juga udah tajam, yaitu Full HD+. Jadi buat kalian yang suka nonton film sih udah cakep sih ya. Tapi walaupun begitu memang kekurangannya masih pakai panel IPS. Jadi memang ini menjadi salah satu kekurangan dari smartphone ini. Tapi kalian harus tahu diri juga lah. Harga 1 jutaan mana ada yang pakai panel AMOLED. Kalau yang pakai panel AMOLED gue kasih 500.000 deh. Karena memang panel AMOLED itu rata-rata dipakai di smartphone 2 jutaan. Ya di harga 1 jutaan paling mentok-mentok IPS. IPS-nya juga di sini udah pakai refresh rate yang cukup tinggi, yaitu 90 Hz. Jadi buat diajak scrolling sih menurut gue udah oke banget. Tapi ada beberapa aplikasi seperti contohnya yaitu Google ya yang masih menjalan di 60 Hz, dan memang ada beberapa aplikasi lainnya yang nggak bisa jalan di 90 Hz di smartphone ini. Tapi walaupun begitu untuk penggunaan sosial media sih ini udah enak banget, apalagi scrolling tipis-tipis gitu loh. Terus juga kalau buat diajak ngegame sih kerasa puas nih, karena memang diagonalnya udah kerasa gede banget, yaitu 6,8 inch. Diagonal yang pas kalau buat diajak ngegame. Ya walaupun begitu memang enak sih diagonal kayak gini, kerasa besar. Tapi salah satu kekurangannya smartphone-nya agak sedikit berat. Nah ini juga menjadi salah satu bagian topik selanjutnya. Yang lainnya nggak bukan adalah performance. Nah smartphone ini ditenagai dengan MediaTek Helio G88. Bagian ini memang tidak bisa menjadi salah satu kekurangan smartphone ini, karena harga segini udah wajar banget pakai Helio G88. Padahal memang harapan gue sih smartphone ini pakai Helio G99 atau enggak 96. Tapi nyatanya pihak Tecno masih pakai Helio G88. Antutunya sih dapat di angka 250 ribuan sih ya, yang menurut gue masih oke lah ya. Dan kalau buat diajak nge-game sih oke-oke aja gitu loh. Contohnya buat main game Mobile Legends, settingan rata kanan dari smartphone itu masih mendapatkan FPS di angka 55 sampai 59 FPS, masih playable kalau menurut gua. Main game PUBG Mobile settingannya smooth high, yang dimana FPS-nya dapat di angka 40 FPS. Tapi lagi-lagi giroskopnya delay karena memang smartphone ini tidak memiliki hardware gyro gitu loh. Jadi buat kalian yang pecinta game PUBG Mobile, jangan berharap ada gyro hardware di smartphone ini. Terus juga buat main game Genshin Impact, gue udah sempat geber nih settingan low 60 FPS. Alhasil untuk FPS-nya cuma dapat di angka kurang lebih 24 sampai 30 FPS aja. Ya memang tidak mendapatkan di atas 40 atau enggak 40 FPS. Tapi yang jelas ini udah oke banget, karena HP 1 jutaan siapa sih yang main Genshin? Ya kalau misalnya ada yang main game Genshin Impact di HP 1 jutaan, gue akuin jempol banget deh.
karena itu nyiksa HP. Nah ini juga beralih ke bagian RAM nih, karena memang gue cukup apresiasi ya RAM dari HP ini tuh cukup besar, yaitu 8 GB dengan storage 128 GB yang bisa diekspansi RAM-nya itu sampai 8 GB, ya totalnya jadi 16 GB lah. Tapi kayaknya itu nggak kerasa banget sih menurut gua, mau 16 GB, 24 GB ataupun 32 GB gitu loh, karena pada dasarnya UI-nya ini masih kerasa berat gitu kok menurut gua. Jadi dijalankan beberapa aplikasi aja, contohnya kurang lebih 6 lah ya, itu udah kerasa lumayan berat, yang harus di close dulu gitu loh. Entah itu pakai RAM extension atau pakai RAM realnya ya teman-teman, masih tetap kerasa berat. Jadi memang agak sedikit fitur gimmick mungkin ya bagian RAM extension ini, karena memang OS-nya aja menurut gue tuh agak kurang ya. Based on-nya ini kan XOS ya teman-teman. Ya katanya sih XOS 13 tuh bakalan lebih powerful, tapi nanti kita bakalan coba aja lah, dan kita bakalan tes tuh XOS 13 bakalan senak apa daripada SOS 12. Agak susah penyebutannya. Baterainya sendiri tuh kapasitasnya 5000 mAh, yang dimana udah cukup oke lah, dan cukup lumayan bertahan seharian sih kalau buat penggunaan sehari-hari. Ya SOC-nya itu bisa bertahan kurang lebih 7-8 jam kalau misalnya penggunaannya normal ya teman-teman, yang menurut gue ini udah oke banget. Tapi chargingnya itu agak sedikit lama karena memang cuma 18 watt aja. Ya kurang lebih maybe 2 jam sih buat ngecas dari 20 sampai 80% atau enggak sampai 90% mungkin ya. Intinya 2 jam lebih lah. Gue udah sempet tes bagian tersebut. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan. Memang smartphone itu menjadi salah satu smartphone 1 jutaan yang banyak direkomendasiin oleh tech reviewer lain. Gue pun juga merekomendasikan smartphone yang satu ini, dan smartphone ini bisa menjadi salah satu opsi buat kalian yang lagi cari HP 1 jutaan. Karena memang ada beberapa fitur seperti fitur NFC, USB Type-C yang menurut gue itu udah hadir di HP ini. Dan juga yang pastinya smartphone itu punya desain yang menarik banget. Ya menjadi salah satu pusat perhatian lah kalau misalnya kalian pakai smartphone ini. Mungkin kalau teman kalian yang awam pasti bakal mengira, wah iPhone 14 Pro harganya cuma 1 jutaan. Dan ini yang pasti bukan HDC. Daripada kalian beli HDC, mendingan beli yang ini aja. Ya kurang lebih hampir mirip sih, walaupun memang agak beda. Tapi yang jelas smartphone ini gue bisa akuin worth it buat kalian beli. Karena memang ada beberapa keunggulan juga nih. Salah satunya yang tadi gue udah sebutkan, yaitu masalah spesifikasi layar, performance, dan juga yang pastinya kamera. Yang kameranya bener-bener gue cukup impress banget sama smartphone ini. Tadinya gue kira smartphone itu cuma punya kamera yang layaknya gimmick aja gitu loh, apalagi desainnya kayak gini. Tapi nyatanya pas waktu gue tes, kamera utamanya ini menghasilkan foto yang oke gitu loh. Ini jadi salah satu poin yang penting juga sih buat kalian yang sedang mencari smartphone 1 jutaan tapi punya kualitas kamera yang baik. Salah satunya smartphone yang satu ini. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini mengenai pembahasan si Tecno Spark 10 Pro NFC ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @tecno. Jika teman-teman pengennya itu main DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Ya lumayan lah, serasa pakai 14 Pro. Udah Type-C lagi. 14 Pro Type-C. iPhone Type-C. Ini jangan-jangan iPhone 15.